Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman semua yang berbahagia, pada video kali ini kita akan belajar bahasa Arab tentang isim, ciri-ciri isim dan pembagian isim. Tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman semua. Kita mulai ya. Isim atau alismu. Apa itu isim atau alismu ya? Al-ismu huwa kullu kalimatin tadullu ala insan au hayawan au nabat au jamad au makan au zaman au sifatin au makna mujarrad minaz zaman. Jadi isim itu merupakan setiap kata yang menunjukkan pada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati, tempat, kemudian waktu, kemudian sifat, kemudian kata yang tidak terikat dengan waktu. Atau lebih mudahnya ini isim ini merupakan kata benda ya. Al-ismu merupakan kata benda. Contohnya rajulun, kemudian asadun. Asadun ini singa, kemudian zahroh ini bunga, kemudian haitun ini merupakan dinding atau tembok, kemudian al-qahira ini Kairo merupakan tempat, kemudian syahrun ini bulan, keterangan waktu, kemudian nazifun maknanya bersih, merupakan sifat, kemudian istiqlal ini segi bahasa artinya merdeka atau kata yang tidak terikat dengan waktu, Jadi yang namanya isim ya, isim itu tidak terikat dengan waktu ya, seperti itu. Kemudian ciri-ciri isim ya. Ciri-ciri isim yang pertama, kemasukan tanwin ya. Isim ini kemasukan tanwin, ciri-ciri yang pertama. Contoh rajulun, lamnya ini berharokat tanwin ya. Kemudian yang kedua kitabun juga berharokat tanwin. Kemudian syajaratun juga berharokat tanwin. Kemudian ciri yang kedua yaitu kemasukan alif lam. Contoh rajulun kemasukan alif lam menjadi ar-rajulu. Kemudian kitabun kemasukan alif lam menjadi al-kitabu. Kemudian syajaratun kemasukan alif lam menjadi bacanya asy-syajaratu. Kemudian ciri yang ketiga yaitu kemasukan huruf nida. Huruf nida itu huruf yang digunakan untuk memanggil seseorang. Contoh ya rajulu. Ya ini huruf nida. Ya rajulu. Kemudian ya Muhammad. Kemudian ciri yang keempat yaitu jar majrur atau bisa juga idhofah. Jar majrur ini kemasukan huruf jar. Contoh asy-syajaratu, di sini kemasukan huruf jar alam menjadi bacanya alasy-syajarati. Kemudian yang kedua ghadnus syajarati ini menjadi idhofah. Apa itu idhofah? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Kemudian yang kelima sebagai penjelas ya, Contoh ini al-kitabu ini maknanya kitab itu, kemudian dia itu masih belum jelas, kemudian dimasuki kata mufidun yang artinya bermanfaat, berarti menjadi al-kitabu mufidun, buku itu bermanfaat. Kemudian pembagian isim ditinjau dari jenisnya. Yang pertama yaitu ada isim mudzakkar. Nah,
Nah, apa itu isim mudzakkar? Isim mudzakkar adalah kata benda yang menunjukkan makna laki-laki, baik manusia, hewan maupun benda mati yang masuk dalam kategori isim mudzakkar ya. Jadi isim mudzakkar merupakan kata benda yang menunjukkan makna laki-laki. Contohnya Muhammad, Muhammadun, kemudian qalamun yang artinya pulpen, kemudian hisonun yang artinya kuda. Kemudian yang kedua, isim yang kedua yaitu isim muannas. Apa itu isim muannas? Isim muannas ialah kata benda yang menunjukkan makna perempuan, baik manusia, hewan maupun benda mati yang masuk dalam kategori isim muannas ya. Jadi isim muannas merupakan kata benda yang menunjukkan makna perempuan, baik manusia, hewan maupun benda mati yang masuk dalam kategori isim muannas. Contoh, Aisyah. Aisyah merupakan isim muannas, jelas perempuan. Kemudian ad-dajajah. Ad-dajajah ini juga isim muannas yang maknanya ayam betina. Kemudian asyamsu ini juga isim muannas yang maknanya matahari. Kemudian ditinjau dari jumlahnya, ini isim dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama isim mufrad. Apa itu isim mufrad ya? Isim mufrad ialah kata benda yang menunjukkan makna tunggal, baik mudzakkar maupun muannas ya. Contoh kitabun. Kitabun ini berarti buku, yang memiliki arti buku. Kitabun memiliki arti buku. Kemudian babun yang memiliki arti pintu. Ini yang mudzakkar ya, si mufrad mudzakkar. Kemudian yang muannas apa contohnya? Sini ada maktabatun yang berarti perpustakaan dan saburatun yang berarti papan tulis ya. Saburatun yang berarti papan tulis. Kemudian isim musanna yang kedua yaitu isim musanna ya. Isim musanna ialah kata benda yang menunjukkan makna ganda atau dua ya, baik mudzakkar maupun muannas ya. Contohnya kitabun diubah menjadi isim musanna ditambahi alif sama nun atau ya sama nun menjadi kitabani dan kitabaini. Kemudian yang ketiga yaitu ada isim jamak. Apa itu isim jamak? Isim jamak ialah kata benda yang menunjukkan makna lebih dari 2 atau banyak ya. Jadi dalam bahasa Arab itu dikatakan jamak itu apabila lebih dari 2. Lebih dari 2 berarti 3, mulai 3 atau lebih, baik mudzakkar maupun muannas. Contohnya muslimuna. Contoh yang lain bisa juga muslimatun, seperti itu.